Kerjakan soal ini dalam waktu 5 detik. Sekarang juga. Dan tulis di kolom komentar dan gabung grup juga. Halo teman-teman, mari kita bahas verbal analysis. Terdapat 6 orang siswa di kelas yaitu Fauzan, laki-laki, Farid laki-laki, Faisal laki-laki, kemudian ada Farah perempuan, Fatimah perempuan, Firda perempuan. Oh ini F semua. Pak Guru menginstruksikan untuk membentuk pasangan, namun ada beberapa ketentuan dari murid tersebut. Yang pertama, pasangan harus lawan jenis, oke. Yang kedua, Faisal tidak mau berpasangan dengan Fatimah maupun Firda. Oke, berarti si Faisal ini sama, tadi kan nggak mau Fatimah sama Firda ya, berarti dia sama Farah nih. Yang ketiga, Farah tidak mau berpasangan dengan Farid maupun Fauzan. Berarti jelas sama Faisal ya, ini 2 sama 3 ini sama nih. Yang keempat, Firda tidak mau berpasangan dengan Fauzan maupun Faisal. Berarti kita tulis cewek di kanan ya, cowok di kiri. Berarti di sini Firda tidak mau dengan Fauzan maupun Faisal. Fauzan, Faisal berarti Farid ya. Yang kelima, Fatimah tidak mau berpasangan dengan Faisal maupun Farid. Oke, berarti ini sisanya nih, Fatimah sama Fauzan. Oke, ini langsung kita dapat pasangan-pasangannya. Siapakah yang berpasangan dengan Farah? Oke, yang berpasangan dengan Farah adalah Faisal ya. Jawabannya A. Halo teman-teman, mari kita bahas verbal analysis. Terdapat 6 orang siswa di kelas yaitu Fauzan, Farid, Faisal, Farah, Fatimah, Firda. Oke, ada 6 ya, 3 laki-laki, 3 perempuan. Pak Guru menginstruksikan untuk membentuk pasangan, namun ada beberapa ketentuan dari murid-murid tersebut. Yang pertama, pasangan harus lawan jenis. Oke, di sini pas ya, ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Kita lihat yang kedua, Faisal tidak mau berpasangan dengan Fatimah maupun Firda. Berarti si Faisal ini mau berpasangannya dengan, kan tadi Fatimah nggak mau, Firda nggak mau, berarti dia sama Farah ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, Farah tidak mau berpasangan dengan Farid maupun Fauzan. Oke, ini udah ya. Berarti pernyataan 2 dan 3 sama. Kita lihat yang 4. Firda tidak mau berpasangan dengan Fauzan maupun Faisal. Oke, Firda ini katanya nggak mau dengan Fauzan dan Faisal. Berarti dia maunya sama Farid. Yang kelima, Fatimah tidak mau berpasangan dengan Faisal maupun Farid. Berarti ini sisanya ya si Fatimah. Fatimah berarti berpasangan dengan Fauzan. Oke, kita udah punya pasang-pasangannya nih. Jadi, siapakah yang berpasangan dengan Fatimah? Oke, Fatimah ini berarti sama Fauzan ya. Jawabannya C. Halo teman-teman, mari kita bahas soal verbal analitik.
Pada suatu lemari terdapat 6 buah box dengan berbagai warna yaitu hitam, putih, ungu, kuning, biru, dan hijau. Semua box tersebut saling ditumpuk. Oke, kita lihat yang pertama. Box hitam terletak tepat di bawah box ungu. Oke, pasti di bawah ungu itu ada hitam ya. Ungu, kemudian ada hitam. Yang kedua, box putih terletak tepat di atas box kuning. Oke, kita masih nggak tahu nih urutannya. Mungkin ada di atasnya atau di bawahnya. Jadi, biar setara, kita taruh berjejer dulu ya. Berarti putih, kemudian kuning. Oke, di sini juga ada kata terletak tepat ya. Berarti tidak bisa dipisahkan nih, putih sama kuning. Oke, yang ketiga, box biru terletak di antara box kuning dan hijau. Oke, berarti di sini ada kedua kemungkinan nih. Karena ini putih sama kuning, tidak bisa dipisah ya. Ada dua kemungkinan. Bisa putih, kemudian kuning. Nah, di sini kan katanya biru di antara kuning dan hijau ya. Berarti di sini ada biru, baru hijau. Oke, kemungkinan pertama. Yang kedua, nah putih sama kuning ini kan tidak bisa dipisahkan ya. Kita taruh di atasnya. Kuning. Oke, berarti tadi kan dia bilang biru itu terletak di antara box kuning dan hijau. Nah, berarti biru ada di atas putih, kemudian di atasnya baru ada hijau ya. Oke, kita bentar, geser dulu. Oke, ada dua nih. Kita udah punya. Sekarang kita lihat yang keempat. Box hijau terletak di antara box biru dan ungu. Oke, berarti kita tinggal masukin ungu nih sama hitam. Nah, katanya tadi kan box hijau ini terletak di antara box biru dan ungu. Nah, biru udah di sini, hijau di sini. Berarti kita bisa masukin ungu di bawahnya ya. Ada ungu, baru hitam. Nah, jika kita masukin yang kedua, nah berarti kan hijau. Hijau di sini, birunya di sini. Berarti ungunya di sini ya. Berarti, oke kita geser lagi. Kita geser. Berarti kita punya ungu, baru hitam. Kan ungu sama hitam tidak bisa dipisah ya. Nah, kita punya dua kemungkinan nih. Udah sesuai ya. Yang keempat, hijau ini yang hijau, ini terletak di antara biru dan ungu. Bener ya? Yang kedua, warna hijau ini terletak di antara biru dan ungu. Oke, ini semua udah terpenuhi ya pada 4 pernyataan. Langsung kita cek pada jawaban. Nah, ternyata pada jawaban ini mintanya urutan dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Oke, ternyata jawaban awal itu hitam sama putih. Berarti yang kuning atau kemungkinan 2 ini nggak kita pakai. Nggak apa-apa ya. Nah, berarti putih ini udah otomatis salah ya. Berarti setelah hitam ada ungu. Ini ungu, ini biru, ini ungu, ini putih. Oke, berarti sisa A sama C. Nah, setelah ungu ada hijau. Nah, yang A itu biru, yang C itu hijau. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Halo teman-teman, mari kita bahas soal verbal analitis. VOC berencana untuk mengeksplorasi daratan di sekitar Samudra Hindia. Oke, sebelum kita lanjut baca, ini kan panjang ya. Baiknya kita
periksa dulu nih pertanyaannya apa. Jadi bisa kita langsung fokus nih jawabannya dari pas kita jawab tadi. Nah, di sini kan tempat pertama dikunjungi oleh VOC ya. Oke, jadi kita bisa fokus nih tempat mana nih yang pertama kali dikunjungi oleh VOC. Oke, sekarang kita balik nih, kita baca. VOC berencana untuk mengeksplorasi daratan di sekitar Samudra Hindia. Oke, di sini masih berencana ya. VOC ingin menetap di Timur Tengah untuk menjual rempah-rempah mereka. Oke, ini tujuannya menjual rempah-rempah ya, dan dia menetap di Timur Tengah. Sebelum ke Indonesia, oke, kemungkinan besar di sini Timur Tengahnya di Indonesia ya. Ini kan tempat yang dikunjungi nih, Indonesia nih. Mereka ingin singgah di Sri Lanka. Oke, karena di sini ada kata sebelum, berarti sebelum ke Indonesia ini adalah ke Sri Lanka ya, untuk bertemu Inggris. Membahas perjanjian perdagangan. Sebelum bertemu Inggris, oke, di sini Inggris ini bukan tempat ya, karena kan ketemunya di Sri Lanka. Tapi bertemu Inggris. Nah, di sini ketemunya tetap di Sri Lanka ya. Dan di sini ada kata sebelum lagi nih, sebelum. Kemudian VOC ingin mengunjungi Madagaskar. Oke, ini juga tempat ketiga nih yang disebutkan pada soal. Untuk mencari hadiah bagi Inggris untuk mempermudah perjanjian. Oke. Setelah perjanjian dengan Inggris, VOC akan memakai dokumen perjanjian tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk mengambil jatah panen rempah yang saat itu sedang dikuasai Inggris. Oke, jadi pertama yang dikunjungi oleh VOC adalah Madagaskar ya. Karena yang sebelum-sebelum ini nih, tempatnya kan hanya ada 3 ya. Indonesia, Sri Lanka, Madagaskar. Jadi yang pertama itu Madagaskar, kemudian Sri Lanka, barulah ke Indonesia ya. Seperti itu. Dan ini kan kata kuncinya sebelum nih. Nah, setelah kata di sini nih, setelah kalimat yang sebelum dan Madagaskar ini, di sini kan membahas tentang perjanjian, terus dokumen untuk memasuki wilayah Indonesia, kemudian mengambil jatah panen rempah ya. Di sini sudah tidak disebutkan lagi soal apa namanya tempat atau wilayah yang dikunjungi ya. Jadi jelas jawabannya yang B, Madagaskar. Halo teman-teman, mari kita bahas verbal analitis. Terdapat 5 bersaudara yaitu Mega, Yahya, Joko, Chandra, Dini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dini adalah kakak dari Mega. Oke, di sini berdasarkan ini ya, umur ya. Kan pertanyaannya siapa yang paling tua. Oke, berarti katanya Dini adalah kakak dari Mega. Berarti Dini dulu, baru Mega ya. Joko adalah adik tepat di bawah Chandra. Oke, berarti Chandra dulu, baru Joko nih. Mega adalah kakak tepat di atas Yahya. Oke. Berarti Mega di sini, Yahya kita nggak tahu ya di mana ya. Kita tulis di sini deh Yahya. Kan tepat ya. Yahya. Oke, berarti di sini ada 2 kemungkinan ya. Karena kita nggak tahu nih hubungan antara ini kan tidak dijelaskan ya. Dini dengan Mega itu kan di sini kan ada kata tepat, ada kata tepat. Nah, artinya di sini Dini itu kakak tapi belum tentu tepat di atasnya Mega ya. Berarti di sini ada 2 kemungkinan.
Yang pertama, Dini, Mega. Nah, di sini kan di atas Yahya ya, ada kata tepat ya. Berarti harusnya di sini Yahya, kemudian baru ada Chandra, baru Joko. Nah, kemungkinan yang kedua itu tetap Dini, tapi ke Chandra dulu, baru ke Joko, kemudian baru Mega, setelah itu Yahya. Nah, karena yang ditanya itu yang paling tua, nah di sini kan yang paling tua tetap Dini ya. Jadi jawabannya yang B.